Selamat pagi, Master, Buder, Kita akan Ibu. melakukan persiapan untuk kegiatan KBB besok pagi. Baik, Bruder, yang untuk besok pagi kami sudah menyiapkan jadwal untuk gelombang 1, gelombang 2 FGD. Dan permintaan dari Yayasan Katolik Santo Yosef Medan karena kondisi yang minta untuk Dan tugas. untuk acara besok kami membuat secara relatif dan sesuai dengan agenda kita. Dari SIM kami sudah memastikan untuk besok, dan jaringan kami sudah cek aman, sudah di speed test. Kemudian Selamat pagi yang kami hormati Bapak Krismanus Simawaka selaku Coach kita pada siang hari ini. Yang telah hadir pada Selamat pagi Bu. kita pagi hari ini. Bu Rina, selamat pagi. Sehat tanpa kurang suatu apa. Mari kita serukan luar biasa Bapak Ibu. Malkan kanan-kanan dan senantiasa saling mengisi. generasi berkarakter. Selamat pagi Suster, Bapak dan Ibu. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu dan Suster. Terima kasih sudah rawuh di ruang virtual ini, nggih Frater nggih. Ibu. Nggih, terima kasih sudah rawuh. Masih dalam topik bahasa naskah akademik, begitu ya Pak Kris? Dari awal tadi sudah muncul dengan senyuman yang selalu menggetarkan hati. Untuk mengikuti FGD ini tentu ada sesuatu yang mendorong kita, sesuatu yang besar. Literasi unggul berkarakter. Yes. Jalan-jalan ke Bangka Belitung. Sebelum Natal, naskah akademik rampung. Pemahaman yang berbeda, tetapi semua ini bisa memperkaya kita satu sama lain. Ini permulaan yang cukup baik menurut saya, ya. Jadi sama-sama kita menginstall ulang, mengupgrade kalau komputer. Yaitu kami mengambil dari Santo Yosef. Santo Yosef. Justru kami baru mulai di titik start untuk mendalami spiritualitas, nilai-nilai kedon Boskoan ini. Saya selaku pengurus Yayasan Pangudi Luhur hanya ingin memberikan beberapa pengarahan. Pokoknya harus tetap belajar meskipun usia sudah lanjut. Itu Pak. Kami tinjau, kami uraikan, kami jelaskan berdasarkan ilmiahnya. Aku
satu-satunya sesuatu yang bisa kita lakukan dengan anak-anak, dengan orang tua dan dengan masyarakat komite. Terima kasih semuanya. Mohon izin ya. Ya, mohon izin. Yang penting bagaimana supaya kita berharga. Udah. Selamat berjumpa juga kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu. Yang sungguh luar biasa, tidak ada lelah-lelahnya. Bapak dan Ibu, suster, kepala sekolah maupun instruktur yang telah berjuang selama ini untuk menyelesaikan naskah akademik, begitu juga dengan naskah kurikulum. Patut bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walaupun dalam tatap maya pada pagi hingga siang nanti. Nah, ini kita perlu syukuri karena rahmat Tuhan yang kita peroleh pada kesempatan ini sehingga semuanya baik. Kita harus senantiasa berjuang dan bersemangat dalam mensukseskan POP kita agar nanti apa yang menjadi tujuan kita dapat terwujud dengan baik. Hari ini kita akan berkolaborasi bersama, berbagi, berdiskusi bersama untuk kembali melihat bagaimana naskah akademik. Semua ini bisa memperkaya kita satu sama lain dan kita berharap itu pada hari ini saling menyumbangkan ide, pemikiran atau pemahaman untuk kita bersama. Di tengah-tengah kesibukan kita kan kita berjuang untuk mencari yang terbaik. Capek, betul. Lelah, betul. Tapi bukan hanya kita. Seperti
yang disampaikan Mbak Cindy tadi bukan hanya kembali ke rutinitas. Itu poin utamanya sebenarnya. Harus ada semacam, kalau boleh mungkin, revolusi. Perjalanan yang sebenarnya adalah perjalanan yang tak pernah usai. Ketika kita memaknai setiap tapakan kaki sebagai upaya untuk mencari jati diri, mencari siapa kita sesungguhnya, dan mencari apa maunya kita. Jadi di akhir kata, kami para kepala sekolah maupun guru mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para narasumber dan panitia POP YPL. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, Pastor, Bapak, Ibu, pengurus yayasan, anggota konsorsium Ismoyo, Yayasan Pangudiluhur. Salam bahagia untuk Anda semua. Kami dari pengurus Yayasan Pangudiluhur sebagai Ketua Konsorsium Ismoyo Program Organisasi Penggerak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berproses kelancaran kegiatan program organisasi penggerak tahun 2021. Kegiatan yang dimulai pada akhir bulan September pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dan kami melihat seluruh anggota konsorsium, baik level yayasan, para kepala sekolah, para fasilitator, dan instruktur, semuanya bekerja dengan baik. Dan sejauh kami mendengarkan, mengamati rekan-rekan semua, pastor, suster, bruder, frater, bapak ibu semua, di dalam kegiatan-kegiatan, baik itu workshop, Bimtek, FGD, maupun diskusi-diskusi yang lain terkait dengan kegiatan program organisasi penggerak, semuanya bisa dengan semangat dan antusias ikut berproses mendalami core values dan keutamaan-keutamaan dari masing-masing yayasan dan sekolah sesuai dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di tempat masing-masing. Kami berharap seluruh proses yang sudah kita lakukan ini dapat kita tumbuh kembangkan di sekolah kita masing-masing di dalam mendampingi anak-anak, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh berkembang, memiliki karakter yang baik sesuai dengan karakteristik lingkungan, budaya, daerah masing-masing, visi misi yayasan dan sekolah masing-masing, sehingga anak-anak bisa tumbuh berkembang bahagia dalam bingkai kebinekaan, baik kebinekaan nasional maupun kebinekaan secara global. Itu yang diharapkan terbangun, terjadi kepada anak-anak yang kita dampingi. Lalu pada akhirnya anak-anak kita dapat tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila sebagaimana ditekankan atau digariskan oleh Kementerian Pendidikan, dalam hal ini mewakili pemerintah Republik Indonesia. Pada hari-hari ini kami panitia program organisasi penggerak di tingkat konsorsium Yayasan Pangudiluhur menyelenggarakan evaluasi program pelaksanaan kegiatan program organisasi penggerak. Terima kasih kepada teman-teman panitia yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ini, dan kami berharap laporan pertanggungjawaban ini dapat memberikan laporan yang sereal mungkin dan mudah dipahami, serta secara prinsip dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Yayasan Pangudiluhur selalu mengedepankan transparansi, kredibilitas,
dan akuntabilitas. Saya harap itu semua selalu dipegang dan diperjuangkan. Sekali lagi, saya atas nama Yayasan Pangudi Luhur sebagai Ketua Konsorsium Ismoyo mengucapkan terima kasih kepada pastor, suster, Bapak Ibu, pengurus yayasan yang berada di daerah Medan, di Pangkal Pinang, di Makassar, di Manado, di daerah istimewa Yogyakarta, di Provinsi Jawa Tengah, di beberapa tempat yang lain. Semoga semuanya bisa melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, serta seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Konsorsium Ismoyo. Berkah dalam. Selamat pagi. Berharap Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat narasumber kuliah umum, Bruder Dr. Martinus T. Handoko, MSc FIC, dosen Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Yang kedua, Profesor S. Hamid Hasan, MA PhD, Guru Besar Emeritus UPI Bandung. Yang ketiga, Dr. Yuli Utanto, MSc, Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara kuliah umum secara virtual sebagai akhir dari rangkaian kegiatan implementasi program POP Yayasan Pangudi Luhur Jenjang SMP tahun 2021 yang juga merupakan simpul atas refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih, karena hanya atas izinnya pada hari Senin 20 Desember 2021, kita dapat hadir dan berjumpa secara virtual dalam kuliah umum. Perkenalkan, Pastor, Bruder, Suster, Bapak Ibu, saya Ignatius Eko Jatmiko yang akan memandu acara hari ini sampai selesai nanti. Sebelum memulai acara, kami akan membacakan susunan acara pada kuliah umum pagi hari ini, yang sudah diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita akan menuju pada kuliah umum dengan tema refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, yang akan dimoderatori oleh Bapak Robertus Hendikiawan SS STB Enhum. Dan dilanjutkan dengan peneguhan dari penanggung jawab POP Yayasan Pangudi Luhur, Bruder Dr. Martinus T. Handoko, MSc FIC. Dan rangkaian acara kuliah umum pada hari ini nanti akan ditutup dengan doa dan berkat dari Romo Karolus. Baiklah, Bruder, Suster, Pastor, Bapak Ibu, setelah kita tadi di awal menyaksikan video kilas balik perjalanan POP Yayasan Pangudi Luhur bersama Yayasan Konsorsium, kita akan memulai rangkaian kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini dengan berdoa. Naik kereta rodanya 2, dari selatan menuju utara. Pagiku buka dengan doa, salam damai dan sejahtera. Marilah kita hening sejenak untuk berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas segala rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati. Nikmat iman,
nikmat kesehatan, serta nikmat waktu, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk terus belajar di usia yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Berkatilah ya Bapa perjumpaan kami pada pagi hari ini secara virtual dalam kuliah umum bersama para narasumber. Semoga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam segala tugas dan pelayanan kami, dan kuliah umum ini bermanfaat dalam menambah wawasan keilmuan kami, dalam mengemban tugas pelayanan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di unit kami masing-masing. Berkatilah rangkaian acara kuliah umum dari awal hingga akhir siang nanti, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo dan Santa pelindung kami, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Pastor, Suster, Buder, Bapak, Ibu, masih semangat ya? Baik, untuk mengawali semangat kita hari ini, mari kita yel nih, biar semangat ya. Nanti perhatikan aba-aba saya. Kalau saya bilang tepuk 1, nanti tangannya mengepal begini ya. Tepuk 1, go, gitu ya Bapak Ibu, Suster, Buder. Tepuk 2, wush, gitu ya. Tepuk 3, langsung yes, gitu ya. Baik, Pastor, Suster, Bapak, Ibu, Bruder, kita awali ya. Kita ulang kembali. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, go. Tepuk 2, wush. Tepuk 3, yes, ya. Kita ulangi sekali lagi biar semangat. Tepuk 1, 2, 3, go. Wush. Yes, tepuk tangan untuk kita semua ya. Terima kasih Pastor, Suster, Bruder, Bapak, Ibu. Semakin menambah semangat pada kuliah pagi hari ini dengan tentunya kita berbagi sukacita untuk menutup segala rangkaian kegiatan program organisasi penggerak Yayasan Pangudi Luhur. Baik, Suster, Bruder, Bapak, Ibu, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pecah. Terima kasih, Pastor, Suster, Buder, Bapak, Ibu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk dalam kuliah umum. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada moderator, Bapak Hendy Kiawan. Kami persilahkan. Terima kasih, Bapak Eko Jatmiko yang telah mengantar acara kita pada pagi hari ini. Pastor, Buder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita saat ini merasa sangat gembira bahwa tanggal 20 Desember ini menjadi puncak dari kegiatan pesta kita. Inilah gebiar akademis yang kita mulai 3 bulan yang lalu. Kita telah melakukan 14 agenda atau
sub kegiatan yang kita lalui bersama program organisasi penggerak Yayasan Pangutiluhur Konsorsium Ismaya ini. Pada kesempatan hari ini, kita semua bahagia, Bapak, Ibu, Suster, Buder, Pastor, Frater, saya lihat di layar kaca saya, ini semua menggunakan pakaian adat, ada yang menonton sendiri di laptop masing-masing, ada yang bareng-bareng, luar biasa, kami menyapa dan inilah katalisator Indonesia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan diajak bersama untuk mendalami semakin dalam dan lebih dalam galian intelektualitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang merasul dalam kerasulan pendidikan. Suster, Buder, Pastor, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita nanti akan diajak untuk merefleksikan dinamika pendidikan kita bersama 3 mahaguru. Ya, 3 mahaguru. Yang pertama, mohon teman-teman SIM untuk Sistem Informasi Manajemen untuk men-spotlight. Yang pertama adalah Buder Martinus T. Handoko. Ya. Selamat pagi, Buder. Salam sehat. Lalu yang kedua, Profesor Said Hamid Hasan. Ya. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Masih di mute, Prof. Ya. Lalu yang ketiga adalah Pak Dr. Yuli Utanto. Selamat pagi dan salam sehat juga. Oke. Pak Yuli Utanto. Iya. Selamat pagi, Mas Sandy. Ya, inilah 3 mahaguru yang akan bersama-sama dengan kita untuk memperdalam apa yang sudah kita gali bersama, kita dapatkan mutiara-mutiara indah berbasis nilai-nilai kearifan lokal, dan nantinya kita akan sinergikan dengan profil pelajar Pancasila seperti yang diharapkan oleh Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Saya bacakan satu persatu untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Buder Martinus Tukir Handoko. Beliau lahir di Sleman 18 Agustus 51, alamat di Dr. Sutomo 4 Semarang di Yayasan Pangutiluhur. Saat ini beliau adalah dosen psikologi Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang dan Ketua Yayasan Pangutiluhur. Untuk gelar sarjana, beliau menempuh di IKIP, zaman dulu masih IKIP ya, IKIP Universitas atau Universitas Sanata Dharma. Lalu Master of Science in Guidance and Counseling di De La Salle University, Manila. Program doktoral, Doctor of Philosophy in Clinical Counseling Psychology di De La Salle University, Manila juga. Untuk karya-karya beliau, yang ini banyak sekali karya Buder Martin, saya bacakan yang ada kaitannya dengan kuliah umum pada pagi hari ini. Dari mana? Dari sini, yang ini. Stop video share, partisipan. Sebentar, kita tunggu. Inilah kemerdekaan kita bersama-sama ketika webinar pasti seperti ini, bahagia sekali. Kita bisa mendengarkan banyak suara dari seluruh Indonesia. Buder Martin, saya lanjutkan. Buder Martin adalah Rektor Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang pada tahun 2000 sampai 2004. Kemudian beliau ke Belanda dan 12 tahun di Buder untuk menjadi jenderal ber-FIC di seluruh dunia. Lalu 2004-2006, Buder Martin menjadi anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2003 sampai 2006, beliau adalah penasihat ahli Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jawa Tengah.
tahun 2000 sampai 2007 beliau adalah dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan dosen Pascasarjana Unika Sugio Pranoto Semarang. Ini minta dibacakan singkat. Lalu karya-karya yang berkaitan dengan kuliah umum pada pagi hari ini adalah buku Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku, Pendidikan Anak Usia Dini, Membangun Kelompok Kerja yang Efektif, Bimbingan Konseling di Sekolah. Lalu artikel-artikel yang berkaitan dengan kuliah umum materi Peter Martin pada kesempatan pagi hari ini adalah Need Differences Among Elementary and High School Chinese Filipino Students in Manila. Lalu pendidikan nilai, implementasinya dalam konteks pendidikan formal. Pendidikan menuju proses dehumanisasi, pola umum pendidikan pada era otonomi, kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan berwawasan kerakyatan, semangat persaudaraan sebagai pilar pendidikan Katolik, psychological aspect of religious identity formation among young people. 5 hal utama yang perlu dilakukan agar lembaga pendidikan mampu berusia lebih dari 50 tahun, dan pendidikan nilai, implementasinya dalam konteks pendidikan formal. Pada kesempatan pagi hari ini, Peter Martin akan mengajak kita merefleksikan pendekatan sikap dan perilaku dalam pendidikan karakter. Terima kasih. Lalu selanjutnya, Profesor Hamid Hasan, MA PhD. Beliau lahir di Mentok 10 Maret 1944. Profesor Hamid Hasan pernah menduduki jabatan sebagai pembantu dekan 2 UT selama 2 tahun, pembantu dekan 1 FPIPS selama 2 kali jabatan, dan pembantu rektor 1 selama 2 kali jabatan. Selain dalam program struktural dalam pendidikan, Profesor Hamid menjabat Ketua Tim PEQ IP pada tahun 1999, konsultan UNDP, konsultan UNESCO, anggota tim reformasi pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Beliau jadi salah satu agen cerdas dalam undang-undang Sisdiknas. Ketua tim pengembang IKIP Bandung, kemudian menjadi UPI, manajer proyek IDB UPI, ketua tim inti pengembang kurikulum 2013. Sekali lagi, Profesor Hamid merupakan agen cerdas untuk mengembangkan kurikulum 2013. Lalu konsultan MADEP untuk proyek IDB UNESA, IDB Short Term Consultant for PCR UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Lalu banyak sekali yang untuk internasional. Beliau adalah member of panels for World Education Fellowship for Peace Education, panel of Asia Pacific Evaluation for Forum Using Delphi Technique, dan ketua tim Market Driven Curriculum untuk program BLK. Profesor Hamid mendapat gelar bakalaureat dari IKIP Bandung, Indonesia, dalam disiplin ilmu pendidikan sejarah, lalu Dr. Andes di IKIP Bandung, Indonesia, pendidikan sejarah, lalu Master of Art di Macquarie University, Sydney, Australia, dalam bidang Curriculum Studies, dan PhD di Macquarie University, Sydney, Australia, di bidang Curriculum Evaluation. Saat ini, beliau adalah anggota dari AERA, American Educational Research Association, dan juga anggota Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia yang dibentuknya bersama almarhum Profesor Nana Saudi dan almarhum Profesor R. Ibrahim tahun 2000,
Ketua APPS Asosiasi Peneliti dan Pendidik Sejarah sejak 2015. Itu luar biasa ya. Lalu yang ketiga, ini teman diskusi kita bersama. Selamat pagi Pak Dokter. Pak Dr. Yuli Pagi Mas. Lahir di Wonosobo 27 Juli 1979. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Semarang. Dengan disiplin ilmu yang beliau ampu adalah model dan implementasi pengembangan kurikulum diklat, metodologi penelitian kualitatif, perencanaan pendidikan, dan evaluasi kurikulum program. Lalu untuk pengalaman dan makalah-makalah sangat banyak tadi sudah berpesan untuk disingkat saja untuk Pak Yuli. Lalu saya membacakan yang 5 tahun terakhir saja ya Pak, karena cukup banyak buku yang beliau buat selama 5 tahun terakhir. Teknik editing untuk video pembelajaran, pengantar ilmu pendidikan. Yang teknik editing untuk video pembelajaran terbit tahun 2013. Lalu buku pengantar ilmu pendidikan 2018. Perolehan HKI dalam 5 tahun terakhir, pengantar ilmu pendidikan yang terbit tahun 2019. Penataan dan pemerataan guru program USAID prioritas 2013 sampai 2014, pengembangan keprofesian guru berkelanjutan 2015-2016. Beliau adalah Ketua HIPKIN atau Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Itu untuk yang 5 tahun terakhir. Bapak, Ibu, Frater, Bruder, Suster, Pastor, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mendengarkan beberapa panelis, yakni 3 panelis mahaguru yang luar biasa yang sudah saya sebutkan kurikulum vitae-nya. Dan nanti masing-masing panelis, narasumber akan berbicara kurang lebih 30 menit. Selanjutnya, untuk yang pertama, Bruder Martin akan saya sampaikan ulang, Bruder Martin akan memperdalam atau mengajak kita berefleksi mengenai pendekatan sikap dan perilaku dalam pendidikan karakter. Lalu Profesor Said Hamid Hasan akan berbicara mengenai kurikulum berbasis core values atau nilai-nilai dasar. Dan Pak Yuli akan memprovokasi kita tentang sekolah arena pembentukan budaya. Marilah kita sama-sama untuk mendengarkan pemateri hasil dari belajar kita bersama selama 3 bulan ini yang kita mampatkan dari 14 kegiatan menjadi 3 bulan, dan kita akan rayakan bersama apa yang telah kita gali, kita perteguh bersama pada kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama, kami persilahkan Bruder Martinus Tukir Handoko untuk menyampaikan pendekatan sikap dan perilaku dalam pendidikan karakter. Kami persilahkan. Terima kasih, saudara moderator. Yang saya hormati Bapak Profesor Hamid Hasan dan juga Bapak Dr. Yuli Tanto sebagai narasumber, moderator, dan pastor, bruder, frater, suster, saudara-saudari sekalian, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, saya akan mengajak saudara-saudari sekalian untuk membahas masalah pendidikan karakter menggunakan pendekatan sikap dan perilaku. Kita tahu bahwa di Indonesia pada akhir-akhir ini, khususnya setelah terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, kita ingin sekali bangsa Indonesia ini untuk
untuk memberikan perhatian yang sangat serius pada pendidikan karakter. Demikian juga pada program organisasi penggerak kali ini, kita bercita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan salah satu kualitas yang menjadi pokok perhatian adalah mengenai pendidikan karakter. Maka marilah kita sekarang ini mencoba untuk membahas pendidikan karakter. Mengapa saya menggunakan pendekatan sikap? Pendekatan sikap saat ini, karena pendekatan yang digunakan selama ini rupanya kurang berhasil. Selama ini kita gunakan adalah pendekatan kognitif. Artinya kita mau meningkatkan, memperkuat karakter anak didik kita dengan memberitahukan, dengan banyak pengetahuan tentang baik dan buruk. Mana perilaku yang baik, mana perilaku yang buruk. Dan itu banyak sekali sudah kita bahas sejak lama, tetapi rupa-rupanya keberhasilannya tidak begitu nampak. Karena orang tahu, tetapi tidak melakukan perbuatan yang kita inginkan, yaitu perbuatan yang baik itu. Maka marilah sekarang kita mencoba membahas pendidikan karakter dengan pendekatan sikap dan perilaku. Kami mohon untuk ditampilkan. Mas Hendy. Ya, sudah dipersiapkan oleh teman-teman sistem informasi manajemen. Oh, ya. Silakan ditampilkan. Ya. Baik. Baik. Jadi judul yang akan kami bicarakan pada hari ini adalah pendekatan sikap dan perilaku dalam pendidikan karakter. Kita bercita-cita agar anak didik kita, khususnya dalam program organisasi penggerak ini, memiliki karakter yang sungguh-sungguh kita harapkan bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia ini. Dan kita juga sebagai pendidik sangat menginginkan agar generasi yang mendatang anak didik kita memiliki karakter yang kita harapkan. Terus, silakan. Next. Next. Ya. Jadi pendidikan karakter merupakan program yang sangat universal. Seluruh dunia memberikan perhatian khusus pada pendidikan karakter. Bahkan di negara-negara yang dikatakan tidak bertuhan pun, negara-negara ateis pun, mereka tetap memberikan pendidikan karakter secara sungguh-sungguh. Dan kita memperhatikan hasil pendidikan mereka. Meskipun mereka kadang-kadang mengaku tidak beragama, kadang-kadang negara itu disebut negara ateis, tetapi dari sisi perilaku manusiawi, mereka bisa sangat-sangat baik. Karena mereka memberikan pendidikan karakter. Lalu, bagaimana pendidikan karakter di Indonesia? Ya, pendidikan karakter di Indonesia. Di Indonesia, ya, begitu sejak terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya, tadi slide sebelumnya, ya. Tolong slide sebelumnya. Ya, pendidikan karakter di Indonesia. Ya. Di Indonesia, kita juga sangat menginginkan, sangat mengharapkan bahwa karakter anak bangsa, karakter generasi muda, dan juga karakter kita semua
itu sesuai dengan yang kita harapkan bersama sebagai bangsa Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ sangat jelas mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Artinya sangat jelas bahwa pendidikan nasional tidak sekedar untuk membuat orang cerdas, tetapi untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dan inilah bidangnya, yaitu pada pendidikan karakter. Demikian juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017. Juga di situ sangat ditegaskan pentingnya penguatan pendidikan karakter. Itu lagi dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada sistem pendidikan formal dan juga pada kurikulum sejak 2006 sebenarnya, 2013, dan juga kurikulum baru yang belum lama ini diumumkan, yang disebut kurikulum prototipe atau prototype atau kurikulum 2022 juga sangat menekankan pentingnya pendidikan karakter. Ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter telah menjadi program pendidikan nasional. Tetapi sampai sekarang kita selalu tidak berhasil seperti yang kita harapkan. Maka kita sekarang menawarkan suatu pendekatan baru. Kita mau menggunakan dengan pendekatan sikap, bukan menggunakan pendekatan kognitif saja. Bukan hanya dengan memberitahu, tetapi dengan melakukan secara langsung perbuatan-perbuatan yang kita harapkan, perbuatan baik itu. Next. Berikut. Lalu kita mungkin bertanya, apa itu karakter? Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Ini dari definisi atau pengertian yang dirumuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kata karakter itu adalah khas, yang menjadi ciri khas individu. Maka lalu seringkali kalau kita mau membicarakan malah kekhasan sesuatu itu, lalu apa karakteristik dari individu ini? Apa karakteristik dari program ini? Apa karakteristik dari suatu atau lembaga atau rencana kerja. Ya. Jadi karakter lalu menjadi karakteristik, artinya suatu yang menciri khaskan, yang mencirikan, yang membedakan dari yang lain. Itu karakter. Maka cara berpikir, cara berperilaku yang menjadi ciri khas individu, itu karakter. Ya. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, karakter itu apa? Karakter itu sifat dengan budi pekerti, akhlak, tabiat, watak yang membedakan seorang dari yang lain. Nah, ini kuncinya. Jadi sifat, budi pekerti, akhlak yang membedakan. Jadi letak kata karakter itu adalah bahwa sifat itu, akhlak dan watak itu membedakan dari orang yang lain. Ya, sama-sama orang suka menolong, misalnya, karakteristiknya bisa berbeda. Ada yang menolong dengan uang, ada yang menolong dengan perbuatan, ada yang menolong dengan kata-kata, itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Sama-sama perbuatan menolong, ya. Jadi demikian juga perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang lain sama saja. Masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda.
perbuatan yang sama bisa memiliki karakter yang berbeda-beda, kekhasan yang berbeda-beda. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sifat, karakter, budi pekerti, akhlak, tabiat, watak itu digunakan secara kurang lebih sama artinya. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mengatakan sifat, kita mengatakan akhlak, kita mengatakan watak, itu juga merujuk pada hal yang sama, kurang lebih sama dengan yang disebut hal pikir, pola perilaku yang memberi ciri khas pada individu tertentu. Terus, nah kalau sikap itu apa? Sikap itu berbeda dengan karakter, ya. Juga berbeda dengan sifat. Ya. Kalau sikap itu adalah kesiapan mental untuk melakukan suatu aksi atau tindakan. Jadi sebelum terjadinya perilaku, itu ada sikap. Sikap adalah suatu kesiapan mental, suatu kecenderungan untuk bereaksi terhadap suatu stimulus atau rangsang. Ya. Jadi sebelum saya menolong orang lain, saya mempunyai sikap untuk siap berbuat sesuatu menolong orang lain. Dan sikap adalah kesiapan mental untuk melakukan tindakan, ya, sesuatu, sikap. Dan sikap itu pada umumnya merupakan hasil pembelajaran sosial atau hasil interaksi dengan orang lain. Ya. Maka sikap itu bisa dibentuk karena itu merupakan hasil belajar, hasil interaksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, kita hari ini akan bicara bagaimana kita mendidik karakter dengan pembentukan sikap dan perilaku. Bukan hanya dengan memberitahu mana yang baik dan yang buruk, tetapi dengan membentuk sikap dan perilaku. Terus, ya, ini secara universal seluruh dunia pendidikan karakter atau karakterisasi itu menjadi perhatian yang serius karena kehidupan yang perilaku antar individu dan juga perilaku individual, perilaku yang ingin agar dia berhasil, agar dia sukses, itu membutuhkan suatu karakter tertentu. Orang jika akan sukses, orang jika akan berhasil, jika akan bisa hidup bersama dengan damai, membutuhkan karakter-karakter tertentu, pendukung agar itu terjadi. Terus, next. Terus, silakan, next. Ya. Bagaimana hubungannya antara karakter dalam program Merdeka Belajar ini? Dalam program Merdeka Belajar atau konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan, Ya, mohon maaf sebelumnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Ini Buder Martin terpental karena
saat ini Buder Martin sebenarnya sedang retret, retret tahunan para Buder, tetapi untuk kegiatan kita sudah izin pembimbing retret. Kita tunggu sebentar. Monitor Sudah Buder masuk. Martin, sudah masuk kembali. Siap, Buder. Kami persilahkan Buder Martin untuk melanjutkan yang Silakan. tadi sampai ke model-model itu. Slide-nya. Ya. Ya, silakan. Semoga Buder Mana sudah. Slide-nya, tolong. Sudah keluar saya. Slide-nya belum. Slide-nya. Di tempat kami sudah, Buder. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya Buder ada kesulitan jaringan, untuk video bisa dimatikan dulu sementara, Buder. Nah, di stop video, lajeng Buder Martin dapat. Slide-nya belum muncul. Nah, sekarang muncul, ya. Iya. Sudah muncul sekarang. Iya, silakan, Buder. Oke. Ya. Ya. Model pendidikan karakter di sekolah itu ada 4 ya, saat ini. Saat ini yang berlaku di sekolah-sekolah itu ada 4 model. Model yang pertama disebut model otonom. Pendidikan karakter itu diberikan sebagai mata pelajaran tersendiri, lepas dari mata pelajaran lainnya. Itu disebut model otonom. Lalu ada yang disebut model integrasi. Model integrasi, pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Artinya, meskipun saya mengajar matematika, meskipun saya mengajar biologi, meskipun saya mengajar Ya, mohon maaf, Buder Martin ini terpental lagi. Sebentar. Oh iya, sambil menunggu Bapak Ibu, Suster, Buder, silahkan mengisi presensi yang sudah dikirim oleh panitia. Sudah Sini masuk. kita. Oh, sudah masuk lagi, Buder. Buder, mohon maaf sebelumnya untuk karena Buder ada bandwidth low itu, Buder. Nanti, iya, videonya bisa dimatikan, Buder, sementara untuk pemaparan ini, Buder, agar suara saja untuk menghemat bandwidth. Ya, silakan, Buder. Oke, baik. Ya. Jadi pendidikan karakter saat ini ada 4 model yang digunakan, yaitu model otonom, model integrasi, model suplemen, yaitu pendidikan karakter diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran. Lalu model kolaborasi, pendidikan karakter dilaksanakan dengan semua pendekatan. 1, 2, 3 di atas, semua dilaksanakan. Itu disebut model kolaborasi. Ya. Terus, silakan terus. Ya. Model otonom dan integrasi pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan akademis. Ya. Misalnya di dalam bentuk pendidikan etika, pendidikan budi pekerti, pendidikan nilai, pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan seterusnya itu bentuk-bentuk pendidikan karakter model otonom. Terus, ya, apakah pendidikan karakter itu penting? Ya. Dari kutipan-kutipan yang saya kumpulkan, ya, pendidikan karakter itu sangat penting. Seperti contoh, ini ada kutipan dari John Hess, ya, Hammond, "Character is the real foundation of all worthwhile success." Jadi,
karakter adalah landasan dasar dari semua keberhasilan yang penting. Itu dasarnya adalah karakter. Artinya tanpa karakter yang mendukung, kita itu akan sulit mengalami keberhasilan dalam hidup itu. Jadi keberhasilan dalam hidup akan dicapai kalau kita memiliki karakter yang mendukung. Juga ada kutipan, remember you will take your character into eternity, but not your career. Jadi kita itu sampai selama-lamanya akan membawa karakter kita, tapi bukan karir kita, bukan pekerjaan jabatan kita, tetapi kepribadian kita, karakter kita, itulah yang akan kita bawa sampai selama-lamanya. Terus, silakan terus. Ya, itu gerakan pendidikan karakter di Indonesia. Terus, ya, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 87 Tahun 2017, nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter (PPK), ya, karakter dalam pendidikan penguatan pendidikan karakter itu ada 5, yaitu religiositas, integritas, nasionalisme, mandiri, dan gotong royong. Itu program yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 87 Tahun 17. Terus, itu dirinci menjadi 18 nilai karakter yang harus kita perhatikan di dalam pendidikan kita. Jadi religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta, damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan nilai-nilai yang dirinci oleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010. Terus, silakan. Terus, silakan. Ya, nah, kita akan memberikan ya, sebelumnya Sebentar, Brother Martin masih terpental lagi. Sebelumnya tadi, ya. Oh iya. Komponen pembentukan sikap, ya. Oke. Yeah. Jadi kalau kita mau membentuk sikap, ya, kalau kita mau membentuk sikap pada pendidikan karakter, kita harus memperhatikan 3 komponen secara utuh, secara lengkap, yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif artinya pengetahuan dan keyakinan tentang apa yang baik untuk dilakukan. Itu komponen kognitif, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut knowing the good. Jadi kalau saya akan membentuk sikap orang, yang pertama dilakukan kita memberikan pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk. Knowing the good. Itu komponen kognitif. Tetapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Jadi kalau kita hanya sampai pada knowing the good, komponen kognitif saja, akhirnya nanti
pendidikan karakter tidak akan berhasil karena mereka hanya tahu tetapi tidak melaksanakan. Oleh sebab itu yang sangat penting untuk diperhatikan justru komponen lainnya, yaitu komponen afektif, yaitu rasa bangga dan senang untuk melakukannya, feeling the good, dan komponen yang berikutnya adalah komponen psikomotor, kemauan untuk melakukan dengan sadar dan bersemangat, acting the good. Jadi, sebagai guru, maka 3 komponen ini harus mendapatkan perhatian secara penuh. Knowing the good, feeling the good, acting the good. Saya harus memberi tahu mana yang baik dan yang buruk. Saya harus mengajak anak untuk menjadi senang, bangga akan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan yang terakhir yaitu acting the good. Mau melaksanakan dengan sadar apa yang kita yakini sebagai hal yang baik. Ya, dari komponen pembentukan sikap itu ada komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen psikomotorik. Jadi harus tahu, senang, dan mau melaksanakan. Harus kita perhatikan. Terus, Pastor, Buder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Frater, kami memohon maaf sebelumnya karena ini Buder Martin sedang ada dalam pertapaan beliau di Ronkali, sehingga jaringan terpental-pental karena agak di luar kota Semarang, di kota Salatiga, dan di sana pohonnya tinggi-tinggi, ada kemungkinan mengalami masalah dengan jaringan beliau. Ini sudah masuk lagi. Ya. Baik. Mari, Buder. Ya. Terus dari slide-nya, ya, baik. Nah, ini kegagalan pendidikan karakter. Ya. Saya kira mulai bagian ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi, mengapa pendidikan karakter saat ini kurang berhasil? Barangkali kalau disebut gagal terlalu keras barangkali ya. Tetapi kurang berhasil ya, pendidikan karakter. Nah, menurut pendapat saya ya, pendidikan karakter saat ini kurang berhasil karena yang pertama terlalu dominan pada pendekatan kognitif. Jadi kita para guru itu, para orang tua cenderung untuk memberi pengetahuan hal yang baik dan buruk, ya. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan seterusnya. Ini tidak baik, itu baik. Jadi baik buruk itu banyak diketahui oleh anak-anak kita. Tetapi kurang menyentuh aspek afektif dan psikomotorik. Maka perlu lebih banyak menggunakan pendekatan sikap dan perilaku yang kita bahas pada pagi hari ini. Demikian juga kegagalan pendidikan karakter karena disinyalir berdasarkan banyak penelitian itu karena miskin keteladanan, kurang figur model, ya, orang-orang yang dicontoh itu kurang, ya. Lalu kurang keterlibatan lingkungan. Para pendidik dan orang tua murid kadang-kadang juga tidak begitu peduli. Diserahkan saja kepada guru tertentu, ya. Tetapi yang lain-lain tidak begitu peduli. Para pendidik, orang tua murid sudah diserahkan sekolah, ya. Lalu sekolah hanya menyerahkan pada guru tertentu, misalnya guru seperti nomor 5 itu dibebankan pada guru tertentu saja. Guru agama, guru yang lain-lain tidak peduli atau kurang peduli. Juga penegakan hukum, sanksi yang lemah. Itu juga membuat akhirnya orang-orang tidak melaksanakan pun tidak apa-apa, tidak berbuat kebaikan pun tidak apa-apa.
Lalu yang terakhir pengaruh negatif lingkungan dan media sosial. Terus silakan. Next. Ya. Bagaimana pelaksanaan pendekatan sikap dan perilaku? Nah, sekarang inilah yang ingin penting perlu kita perhatikan bersama, ya. Kalau kita mau menanamkan sikap dan perilaku demi keberhasilan pendidikan karakter, beberapa hal ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah menggunakan yang disebut observational learning, mengamati sikap dan perilaku orang lain, langsung maupun tidak langsung. Langsung itu artinya saya langsung melihat perilaku tokoh-tokoh tertentu yang memiliki perilaku-perilaku yang baik, sikap-sikap yang baik, atau mungkin lewat film, atau mungkin lewat video, dan lain sebagainya. Jadi kita mengamati sehingga tahu, tidak hanya tahu mana yang baik, yang buruk, tetapi ada contoh konkret yang bisa ditiru. Itu observational learning namanya. Lalu cara yang lain lagi mendengarkan cerita atau nonton film kisah-kisah orang yang berkarakter baik. Lalu bertanya, berdiskusi tentang sikap perilaku yang bisa dicontoh dan yang tidak bisa dicontoh. Sehingga anak melihat sendiri, mengalami sendiri, bisa tersentuh hatinya. Sisi afeksinya bisa tersentuh, ya. Mendengarkan cerita, dengan menonton film video, dia bisa disentuh hatinya, ya. Bukan hanya diberitahu itu baik, itu buruk, tetapi hatinya disentuh. Misalnya, melihat orang-orang yang menolong orang-orang yang sakit, misalnya ada menolong orang-orang yang dalam kesulitan, dalam kecelakaan misalnya, menyaksikan sendiri, atau berjuang untuk orang-orang yang tertindas misalnya, atau bersemangat gotong royong, atau berdisiplin dan lain sebagainya, itu perilaku-perilaku yang kita harapkan untuk dimiliki. Ya. Lalu yang ketiga, melibatkan anak didik secara langsung dalam kegiatan pelayanan dan yang memiliki nilai yang akan diajarkan, atau yang sering disebut exposure program. Anak langsung ikut serta berbuat, ya. Tidak hanya nonton, tetapi turut terlibat di dalam kegiatan yang kita nilai kegiatan yang baik, sehingga akan merasakan sendiri, ya, bagaimana, ya, berbuat sesuatu kebaikan itu, merasakan dan melakukan sendiri. Demikian juga kita bisa menceritakan tentang orang-orang yang kita kagumi, lalu mengapa Anda kagum? Ini juga bisa menyentuh sisi afeksi dari anak digerakkan, ya. Jangan hanya dari sisi pikiran atau pengetahuan, tapi dari hati digerakkan, ya. Beri kesempatan anak didik untuk menolong, berbuat kebaikan lain dengan macam-macam kesempatan, macam-macam cara, ya. Kemudian bermain sosiodrama dengan tokoh-tokoh yang berbeda sikap dan perilakunya, kemudian anak disuruh mengatakan tokoh mana yang akan ia tiru, mengapa, dan lain sebagainya. Guru menjadi model tentang karakter perilaku yang diharapkan. Ini semua cara-cara menanamkan karakter yang baik dengan pendekatan sikap perilaku. Terus, berikut. Lalu ada cara lain yang disebut instrumental conditioning. Ya. Instrumental conditioning artinya memperkuat perilaku yang positif dan memperlemah perilaku yang negatif. Misalnya dengan pujian, dengan hadiah dan hukuman. Ya. Jadi kalau ada anak yang melakukan perbuatan baik, kita beri penghargaan, pujian dengan kata-kata, ataupun dengan mungkin tepukan, atau mungkin dengan cara lain yang sifatnya memperkuat supaya perilaku itu semakin diulangi
Itu namanya instrumental conditioning, ya, atau sering juga disebut operant conditioning, perilaku yang positif dan memperlemah perilaku yang negatif. Ya. Lalu cara lain itu dengan classical conditioning, melarang atau memperbolehkan perilaku dengan menggunakan tanda-tanda tanpa perlu penjelasan langsung dari guru pendidik. Misalnya, ya, ada tanda dilarang merokok. Itu adalah cara yang disebut classical conditioning, menghubungkan antara gambar dan perbuatan yang dilarang. Daripada setiap kali anak-anak dilarang merokok, anak-anak dilarang merokok, anak-anak dilarang merokok. Daripada terus-menerus mengingatkan itu, cukup dipasang tanda gambar, lalu anak mengasosiasikan antara gambar ini dengan larangan merokok. Demikian juga misalnya tanda-tanda lalu lintas, itu semuanya adalah model penanaman sikap dengan classical conditioning, menghubungkan antara perbuatan yang dilarang dengan tanda atau gambar. Ya, itu namanya classical conditioning. Lalu bisa juga dengan perbandingan sosial, membandingkan perilaku kita dengan perilaku orang lain, untuk menguji apakah perilaku kita benar atau salah. Dan 11 tidak tertulis di situ, 11 sebenarnya ada, yaitu pembiasaan. Saya berkurang menulis, pembiasaan. Jadi anak dibiasakan untuk berbuat kebaikan, memiliki karakter yang kita harapkan. Itu saja yang ingin saya sampaikan karena waktunya sudah 30 menit. Ya. Terima kasih, nanti boleh bertanya kalau masih ada hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Hendy selaku moderator.